Halo semuanya, salam kenal dan selamat datang di channel FM Anime. Sebelum mulai video ini, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Sih menceritakan manga Bleach bab terakhir, Thousand Year Blood War. Setelah Yuhaba pergi dari Soul Society dan gugurnya komandan kapten Yamamoto Genryusai, Gotei 13 seakan tak punya arah. Bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Mari kita saksikan, cekidot. Pada awal chapter 515, kini anggota Divisi 4 melakukan misi penyelamatan. Bangku ketiga Divisi 4 Yemura Yasuchika memerintahkan pada anggotanya di tim 11-16 untuk menuju ke distrik 56 Timur, dan yang lainnya ikut dengannya. Yemura mengatakan bahwa mereka harus membawa yang terluka dulu, dan akan mengambil mayatnya nanti. Di sini Unohana, Kapten Divisi 4, mengungkapkan bahwa divisi mereka mulai membawa yang terluka. Isane selaku wakil kapten Divisi 4, dia bertanya kepada Unohana apakah boleh kita hanya tetap tinggal di gedung Divisi 4 terus menerus. Isane juga mengungkapkan bahwa apa tidak sebaiknya mereka ke Serete, mungkin bisa menyelamatkan lebih banyak. Unohana pun menjelaskan bahwa jangan bicara hanya berdasarkan perasaan. Mudah sekali baginya untuk cemas dan meninggalkan tempat ini. Dia pun menyebutkan bahwa biasanya Isane tidak terlalu dangkal sampai butuh dia untuk menjelaskannya mengapa mereka tidak melakukan itu. Seakan merasa sedih, Isane pun meminta maaf pada Unohana. Isane pun merasa dia bodoh sekali. Kaptennya itu pasti ingin menyelamatkan semuanya. Lebih kuat keinginan kapten dari dirinya. Lalu Unohana pun menyebutkan bahwa tidak perlu menangis, tak peduli apapun yang terjadi, jangan keluar dari gedung ini. Itu adalah perintah terakhir dari komandan kapten pada mereka. Geser ke ruang penyembuhan. Di sini ada salah satu anggota Departemen Penelitian dan Pengembangan memberikan pesan dari Urahara untuk Ichigo. Dijelaskan bahwa menurut pesan yang dikirimkan oleh Urahara Kisuke di Hueco sebelumnya, Urahara Kisuke, Inoue Orihime, dan Sado Yasutora semuanya aman dan masih perlu mendapatkan pesan lisan. Sesegera mungkin akan mengabari Ichigo. Ichigo seakan merasa lega mendengar informasi itu. Tiba-tiba Ikkaku dalam masa penyembuhan, dia seakan berontak dan ingin pergi. Ikkaku pun tak percaya bahwa kaptennya Zaraki Kenpachi terbunuh. Sini Hanataro ingin menyembuhkan luka Ichigo, namun Ichigo pun menolak bahwa dia sudah mendapatkan pertolongan pertama. Hanataro seharusnya mengurus orang-orang yang lebih terluka. Hanataro pun menyangkalnya. Dia menyebutkan bahwa siapapun melihat Ichigo pasti mengerti kalau luka Ichigo parah. Muncullah Hirako Shinji. Dia memberitahukan pada Ichigo bahwa dia telah selesai mengoperasi Rukia dan Renji. Hirako pun mengungkapkan bahwa kali ini sudah terlambat untuk menyembuhkan mereka. Jadi dia mengoperasi mereka untuk menjahit reisi yang secukupnya, dan sekarang mereka telah keluar dari kondisi kritis. Tiba-tiba Rukia pun tersadar. Rukia pun menyebutkan kondisinya sudah stabil. Ichigo pun terkejut melihat Rukia yang sudah sadar itu. Rukia pun berterima kasih kepada Ichigo karena Ichigo kemari untuk melindungi Soul Society. Hirako pun seakan menyebutkan bahwa Ichigo seharusnya lebih bangga karena mengusir pimpinan musuh. Jika tidak, pasti terlambatlah sudah. Makin nambah parah. Lalu Shinigami lainnya memberitahu Ichigo bahwa Kapten Kurotsuchi sedang mencarinya karena masalah Zanpakuto. Setelah Ichigo bergegas pergi ke tempat Kurotsuchi, Rukia seakan bingung melihat raut wajah Ichigo yang sesedih itu. Hirako pun menjawab bahwa kelihatannya Ichigo juga dalam kesulitan. Zanpakuto milik patah jadi dua dan tak bisa menyelamatkan siapapun. Rukia pun seakan menyangkal yang dia rasakan bahwa Ichigo menyembunyikan sesuatu yang sangat serius sehingga memberi beban pundaknya. Geser ke ruangan Divisi 1. Di sini para kapten yang ada seakan merasa sedih karena mereka tidak bisa menemukan jasad komandan kaptennya. Ukitake pun berpendapat bahwa jasad Yamamoto pasti sudah dihancurkan oleh musuh. Tiba-tiba ada pasukan unit pengintai memberikan laporan bahwa Kapten Divisi 6 Kuchiki Byakuya dan Kapten Divisi 11 Zaraki Kenpachi keduanya sudah bebas dari kematian. Namun sulit rasanya kalau mereka mampu melanjutkan tugas mereka sebagai kapten.
dan kemungkinan tidak akan bangun dalam waktu yang singkat. Soifon yang merasa amat sedih itu menyuruh unit pengintai untuk mundur, dan dia tidak ingin dengar hal itu. Komandan kapten sudah tiada dan apalagi yang harus dia dengar. Kensei pun menyuruh Soifon untuk menghentikan semua itu. Soifon seakan kesal karena Kensei begitu tenang, karena memang Kensei benci komandan kapten. Kensei seakan tidak terima dengan ucapan Soifon. Lalu Komamura pun menyuruh Soifon untuk diam. Dia pun mengungkapkan bahwa bukan hanya Soifon yang ingin berteriak. Soifon pun langsung terdiam. Lalu Kyoraku menenangkan suasana untuk tidak bertengkar. Kyoraku pun menyebutkan bahwa kalau biasanya setelah ini kalian semua akan mendapatkan bogem dari Yamaji. Yamaji pasti akan bilang kalau itu memalukan, menangis dan marah di depan peninggalannya. Kyoraku pun menyebutkan bahwa mereka ada untuk melindungi Soul Society dan mereka harus melihat ke depan karena mereka adalah Gotei ke-13. Bagaimana, seru kan? Sekian dulu review Manga Breeze. Nantikan ya lanjutannya yang nggak kalah seru. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.